Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan pada video saya kali ini teman-teman, saya akan bagikan kepada kita ketika Pak Rudi S. Kamri benar-benar geram dengan banyaknya terjadi yang namanya intoleransi di berbagai daerah. Ya, benar-benar geram teman-teman ya, sampai dia katakan saya geram tapi saya coba tahan. Apalagi dengan pembubaran gereja ya, atau pembubaran ibadah yang sedang berlangsung dan pelarangan-pelarangan ibadah lainnya. Teman-teman, tidak perlu berlama-lama, langsung saja saya mengajak kita untuk mendengarkan ya bagaimana yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri lewat videonya yang satu ini, dan kita akan melihat saja bersama di sini. Ini dia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, di bulan puasa ini saya terpaksa geram. Wah, oke. Tapi saya tahan diri. Ya. Jujur, tapi saya kecewa. Kegeraman saya, kekecewaan saya dikarenakan saya membaca berita bahwa Kementerian Agama di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB sedang berupaya keras mengajukan penangguhan penahanan bagi Wawan Kurniawan, Ketua RT yang melakukan persekusi pada Gereja Kristen Kemah Daud beberapa waktu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu saya sudah memberikan opini yang keras. Saya memprotes kelompok-kelompok yang minta Wawan dibebaskan. Nah, setelah ada demonstrasi besar-besaran dari kelompok-kelompok yang menamakan Lampung Bergerak, tapi ternyata isinya adalah orang-orang ex-HTI. Wow. Mereka mendemonstrasi Polda Lampung, demonstrasi Kajati Lampung, minta Wawan dibebaskan. Tidak lama setelah itu, seolah-olah mengamini demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang ex-HTI yang tergabung dalam Lampung Bergerak, justru pemerintah daerah melalui Kemenak dan FKUB malah minta Wawan ditangguhkan penahanannya. Jujur saya sedih. Mengapa Kemenak, Kementerian Agama justru mengamini suara-suara dari orang-orang dari organisasi terlarang HTI. Kemenak, FKUB seolah tidak percaya diri. Seolah-olah didikte, seolah seperti ayam sayur penakut. Mereka mungkin ketakutan kalau didemo oleh Lampung Bergerak lagi kali. Padahal Lampung Bergerak ini adalah sel-sel tidur HTI yang sedang bangkit. Kalau sel-sel tidur ini tidak segera tumpas, susah saya ngomong lagi. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Jadi tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri ini, bahwa memang ini bulan suci Ramadan ya, bulan puasa teman-teman. Tapi dia memang benar-benar geram ya, benar-benar geram, tapi tetap saja menahan diri. Kenapa? Karena melihat dari apa yang terjadi di Lampung ya, karena ada yang namanya demonstrasi terjadi di mana orang-orang yang ada di sana itu yang menyampaikan unjuk rasa itu adalah ya mereka-mereka yang dari ex HTI teman-teman. Jadi HTI ini tentunya kita tahu semua adalah organisasi terlarang di Indonesia. Dan yang lucunya itu, yang membuat Pak Rudi S. Kamri jadi bertambah geramnya itu adalah ketika Kemenak, Kementerian Agama justru mengiyakan ya, justru mengaminkan apa yang menjadi permohonan ya, atau apa yang dituntut oleh mereka-mereka dari Lampung Bergerak ini, di mana mereka meminta seorang RT
Wawan Kurniawan yang melakukan pembubaran ibadah di gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Februari, agar dibebaskan. Nah ini teman-temannya, jadi sebenarnya ini jelas sekali bahwa ya kita melihat ada ketakutan ya yang saat ini sedang dialami oleh Kemenak sendiri, teman-teman. Ya, kalau FKUB mungkin oke lah, nggak apa-apa, itu bukan dari pemerintah. Tapi kalau dari Kemenak ini jelas-jelas dari pemerintah, Kementerian Agama. Kenapa harus takut dengan mereka-mereka sekelompok orang yang ingin ya, yang meminta agar Wawan dibebaskan. Jadi dalam hal ini sepertinya saya mau sampaikan bahwa pihak Polri sebenarnya harus tegas di sini dan jangan membiarkan sampai RT Wawan ini dibebaskan, karena jelas-jelas dia melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ya, mengganggu orang sedang beribadah. Itu jelas sekali pidananya, teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut lagi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri. Hukum sedang diuji oleh pemerintah sendiri. Iya. Kalau FKUB saya mengerti, Ya, karena ini terdiri dari orang-orang di luar pemerintah. betul, betul. Tapi kalau Kementerian Agama justru melakukan usulan penangguhan penahanan, saya tidak bisa mengerti. Oke. Apakah ini sudah mendapatkan blessing dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Lampung atau bahkan Menteri Agama, saya tidak tahu. Tapi saya mohon kepada Pak Menteri Gus Yakut, konsistensi Anda sedang diuji. Betul. Apakah Anda seperti yang saya bayangkan di awal penuh dengan Tadi pagi ketegasan? saya jelaskan ya, saya bahas Apakah teman-teman ya. Anda seperti di awal menjabat bahwa akan mencabut SKP 2 menteri antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan biang kerok permasalahan persekusi antar umat beragama? Ya. Saya menunggu realisasinya. Jadi mohonlah kepada Menteri Agama, Gubernur, perwakilan Kementerian Agama di daerah, berbicara tentang konstitusi. Ya. Jangan menyempitkan diri, merendahkan diri, hanya mampu berpikir pada tataran permen, tataran SKB 2 menteri, tataran kesepakatan warga. Di atas itu semua ada konstitusi. Ya. Konstitusi kita jelas-jelas memberikan kebebasan siapapun warga negara Indonesia untuk memeluk dan beribadat menurut agama masing-masing. Itu kebebasan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jangan dikerdilkan dengan SKB 2 menteri, peraturan daerah, keputusan bupati, wali kota, kesepakatan FKUB. Kalian ini mengerti nggak sih tata cara urutan ketatanegaraan kita? Keras ya. Bahkan hal ini pun sudah diwanti-wanti oleh Presiden Jokowi. Kok masih bandel ya? Jangan sampai konstitusi dikalahkan oleh kesepakatan-kesepakatan. Itu jelas-jelas yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada forum Forkompinda di Sentul beberapa waktu yang lalu. Masih diingkari. Sahabat Indonesia, usulan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang bernama Wawan Kurniawan, ketua RT yang melakukan persekusi kepada gereja Kristen Kemah Daud, Ya. ini akan menjadi presiden buruk kalau ini terjadi. Betul sekali. Untuk itu saya mohon kepada Polda Lampung jangan meluluskan usulan penangguhan penahanan. Ya. Karena polisi sebagai institusi akan dihajar oleh seluruh kepentingan. Jangan Pak Kapolda. Jangan biarkan Polri didikte oleh kelompok-kelompok yang menurut saya tidak paham dengan konstitusi. Kapolda Lampung harus tetap menegakkan hukum. Ini jelas-jelas ada instruksi dari Presiden. Waktu itu ada Kapolri, ada Kapolda.
juga ada Kapolres. Jadi Yes. tolong jangan diluluskan permintaan penangguhan penahanan bagi Wawan Kurniawan. Karena ini akan menjadi presiden yang sangat buruk bagi penegakan hukum. Kita Oke ya, jangan Pak Kapolda, jangan diloloskan. Artinya jangan diterima, jangan dikabulkan apa yang menjadi eh, permintaan mereka, apa yang menjadi tuntutan mereka yang melakukan demonstrasi beberapa waktu yang lalu ya untuk meminta Pak RT dibebaskan. Sekali lagi tegas disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri, Pak Kapolda, jangan dibiarkan ya, karena ini akan menjadi presiden buruk kalau sampai hal ini terjadi ya. Sepertinya mereka lebih berkuasa dari konstitusi dan jelas apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo, kesepakatan dan apapun itu tidak boleh ya mengalahkan konstitusi bangsa atau negara kita Indonesia ini ya. Itu jelas sekali dan saya setuju teman-temannya bahwa hal-hal yang seperti ini tidak boleh dibiarkan ya. Kepolisian harus tegas dalam hal ini. Oke, lanjut. akan dicap negara yang tidak konsisten, negara yang bisa mempermainkan hukum, dan negara yang tidak toleran. Jangan Pak Polisi, Yes. jangan luluskan dan tolak permohonan penangguhan penahanan dari Kemenak maupun dari FKUB. di Lucu Bandar sekali Lampung. ini memang. Karena ini polisi mempertaruhkan segalanya. Jangan mau Betul. Pak, polisi sedang menjadi spotlight. Jangan dengan adanya kasus ini akan mempertaruhkan polisi sendiri. Jajaran kepolisian Polda Lampung, saya ingatkan saja. Kasus penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo. Ya, Saya ikut yang bersuara dengan keras dan akibatnya apa? Kapolresnya dicopot. Nah, betul. mudah-mudahan Polda Lampung tidak seperti di Ya, Polres harapkan Kulon begitu. Progo. Polda Lampung harus mengikuti arahan yang jelas untuk dalam penegakan hukum dan mempertimbangkan sebelum ada permohonan penangguhan penahanan, ada demonstrasi yang dilakukan oleh sel-sel tidur dari organisasi terlarang yang bernama HTI. Ya. Nanti institusi Polri akan dipertanyakan keteguhannya dalam menjaga konstitusi kalau desakan dari publik dan publik ini adalah sel-sel tidur dan organisasi terlarang HTI itu dibiarkan, berarti Polda Lampung melakukan kesalahan. Jadi saya hanya minta kepada institusi kepolisian jangan membiarkan atau membuat presiden yang tidak baik dalam penegakan hukum. Ya, Wawan sudah melakukan kesalahan fatal, biarkan diproses secara hukum. yes. Jadi jangan kita Setuju. membuka celah untuk diserang oleh orang lain bahwa seolah-olah negara kita ini tidak konsisten, tidak toleran, dan hukum bisa dipermainkan. Jangan sampai, dan saya berharap Kapolda Lampung yang baru mempunyai keteguhan sikap untuk menjaga konstitusi. Terima kasih. Itu yang ingin saya harapkan. Oke, luar biasa teman-temannya, dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri di sini saya setuju sekali teman-temannya, bahwa orang yang sudah melanggar aturan, orang yang sudah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia ya tidak boleh dibiarkan begitu saja, dan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dia lakukan dan dia memang harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, karena jelas sekali itu ya bahwa dia memberhentikan ibadah yang sedang berlangsung, upacara peribadatan loh teman-teman ya. Lalu dia juga masuk ke dalam pekarangan itu ya, memaksakan diri teman-teman. Nah, ini bahaya sekali ya. Jadi jelas bahwa apapun itu ya, apa yang dilakukan oleh Pak RT ini ya jelas-jelas melanggar konstitusi, melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Maka sebab itu tentunya kita memohon jangan sampai ya seperti apa yang terjadi di Kulon Progo ya.
Kapolresnya dicopot hanya gara-gara patung Bunda Maria ditutup pakai terpal karena desakan dari warga setempat, karena menurut mereka itu akan mengganggu proses puasa mereka, teman-temannya. Jadi mereka tidak fokus. Sebenarnya ya ini jadi saya berpikir aneh aja, kenapa hanya dengan patung saja yang tidak bisa ngapa-ngapain harus takut. Maka sebab itu Kapolda Lampung dalam hal ini harus tegas dan tidak boleh membiarkan RT Wawan ya, tidak boleh mendengarkan apa yang mereka tuntut dari sana itu ya, agar si RT ini dibebaskan. Sekian saja untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, NKRI harga mati.